Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita baca satu ayat dari Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat 15. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama. Ya, nanti yang Mandarin baca juga ya. Yesaya 30 ayat 15, 3-4. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Potongan kalimat terakhir inilah yang membuat hati kita jadi tertegun begitu ya. Tuhan telah memberikan satu pernyataan sekaligus janji yang manis, yang luar biasa untuk setiap kita. Di situ dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Andai kata saja tidak ada potongan pendek dari ayat ini. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi realita ini berbicara kepada kita, dan itulah kita. Kita tahu banyak firman Tuhan, kita tahu banyak janji-janji Tuhan untuk kita. Namun kalimat terakhir ini dikatakan, kita enggan. Enggan apa? Enggan untuk percaya dengan sungguh-sungguh. Enggan untuk tetap tinggal tenang di dalam Tuhan. Ya, kita enggan. Jika kita berdosa, kita sepertinya pegang erat-erat dosa kita dan kita tidak mau bertobat. Itulah kita. Dengan kata lain, dengan kondisi seperti itu, maka kita akan menjadi susah sendiri. Sebelum lebih jauh kita tertinggal oleh Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita menghadapi situasi yang sulit berulang-ulang. Setiap kali kita melihat bersama hamba Tuhan naik atau maju ke depan, berdiri di mimbar ini, ya, selalu mengatakan kita ada dalam situasi yang sulit. Kita sedang menghadapi dua persoalan besar, krisis ekonomi dan juga menghadapi pandemi COVID-19. Saudara-saudara yang saya kasih, kapan badai kehidupan ini akan berakhir? Tak ada seorang pun yang tahu. Kita selalu mendapatkan angin segar. Vaksin sudah ditemukan, sudah uji klinis tahap akhir. Rusia sudah mulai produksi, katanya sudah bagus, sudah berhasil. Semua angin segar bagi kita. Kita bersyukur dalam doa, kita selalu berkata bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan berkenan vaksin ini dapat ditemukan dan nantinya semua manusia bisa divaksinasi. Saudara-saudara yang saya kasih, tetapi kapan semuanya itu akan terlaksana? Dan vaksin konon katanya cuma bisa 6 bulan dan atau sampai 2 tahun. Kalau imunitas orang yang rendah, dia bisa cuma 4 bulan. Habis itu divaksin lagi. Jadi hidup kita terus divaksin. Kalau kuat ya nggak apa-apa. Mungkin bisa 2 tahun, bisa nggak usah lagi. Ya, tapi itu jangan menjadi pikiran. Itu bukan bagian kita, ya. Bukan domain kita deh, ya. Udah kita jalan aja. Tapi kapan badai ini akan berakhir? Kita juga serahkan kepada Tuhan. Setelah tahun 98 bangsa kita
krisis ekonomi secara nasional, saudara. Ya, 10 tahun kemudian, berarti 2008, krisis ekonomi bukan hanya Indonesia tetapi secara global menghantam seluruh bangsa di dunia ini. 2008, saudara. Jadi kurun 10 tahun, saudara, ya. Dan pada tahun 2008 bukan hanya ekonomi global yang mengalami krisis, tapi juga krisis yang namanya global warming. Ya, wah, panas bumi sudah puncak-puncaknya, saudara. Sehingga semua negara melakukan rapat, meeting dan lain-lain, enggak apalah istilahnya, ya. Dan salah satunya Indonesia ini jadi sorotan. Kenapa? Karena Indonesia bisa menjadi penyelamat, katanya. Karena wilayah Indonesia banyak lahan gambut yang bisa menyerap panas. Wow, bangga juga kita, ya. Sehingga banyak lahan gambut tidak boleh digunakan. Ya, nggak boleh tuh. Walaupun udah milik saya nih, saya nggak boleh pakai itu lahan. Akan dipakai oleh pemerintah nantinya. Karena dunia akan menggunakan itu nanti katanya. Tapi terus berlanjut seperti itu. Ya, 2008 juga ada krisis pangan. So, masih ingat enggak? Ya. Dan yang paling cilaka 2008 itu krisis moral yang luar biasa terjadi. Dan itu tidak pernah berujung, saudara, ya. Bahkan krisis moral terus berlangsung sampai saat ini lebih parah lagi. Tiap tahun lebih parah, saudara. Ya, akhir-akhir ini kita lihat bagaimana di Indonesia. Ya, krisis moral mungkin di luar negeri sudah terjadi. Ini 2008 saya cerita, saudara, ya. Wah, sebelumnya juga sudah. Tapi yang mendunia 2008 itu disorot habis, saudara, ya. Dan sekarang lebih parah. Orang sudah nggak mau lihat lagi itu, saudara. Sudah sudah bosan bicarakan itu, saudara. Di Indonesia sekarang mulai sudah lihat luar biasa sekali, saudara, ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 2017-2018 Indonesia sebenarnya sudah masuk dalam krisis ekonomi juga, saudara, ya. Krisis politik, ya. Saudara tahu, masih ingat bagaimana peristiwa Ahok hampir tumbang negara kita ini, kan? Dan sampai hari ini kita lihat krisisnya luar biasa. Krisis resesi ekonomi sekarang sudah diambang pintu. Karena kuartal ketiga kelihatannya bangsa kita masih mengalami minus pertumbuhan ekonomi. Saudara-saudara yang saya kasih, semua ini kapan akan berakhir? Kita tidak tahu. Firman Tuhan berkata kepada kita, dunia sedang menuju kehancurannya. Kita tidak boleh berharap dunia ini besok akan lebih baik. Tidak akan mungkin, saudara. Ya, semakin hari pasti semakin buruk. Jadi kita ini kabar buruk, saudara. Tapi itulah firman Tuhan. Ya, biar kita tahu, supaya kita ini jangan mau merasa saya mau lebih lama di dunia, saudara. Akan makin buruk. Kita hanya akan dapat bertahan, saudara. Solusinya bagi kita pagi hari ini yang pertama adalah datang kepada Tuhan dan tinggal tetap dalam kasih setia dan anugerah Tuhan. Tidak ada cara lain. Dunia ini makin hari makin hancur, saudara. Ya, firman Tuhan berkata, waktu ini adalah waktu yang jahat. Sejak firman Tuhan ini dituliskan, saudara bisa bayangkan intensitasnya setelah 2000 tahun itu seperti apa peningkatannya, saudara. Dan Tuhan sudah kasih tahu kita jauh-jauh hari. Ya, waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Dan semakin hari semakin jahat. Saudara-saudara yang saya kasih, datanglah kepada Tuhan dan tinggal tetap dalam kasih setia dan anugerah Tuhan. Jika kita ada dalam naungan Tuhan, maka kita akan terselamatkan. Ya, kita bukan tidak mengalami gelombangnya, saudara, tidak. Saudara ingat bagaimana ada satu keluarga yang masuk ke dalam bahtera. Saudara masih ingat Nuh?
Ya, tinggal tetap dia datang kepada Tuhan, dia tinggal tetap di dalam Tuhan, dalam kasih setia Tuhan, dalam anugerah Tuhan, masuk ke dalam batra. Aman, ya, tapi tidak berarti dia tidak mengalami yang namanya gelombang dalam perahu, dalam kapal yang besar sekalipun. Kalau ada gelombang, terasa nggak saudara? Pasti terasa. Itu sebabnya kita, makanya saya ulang-ulang katakan, kita tidak kebal dengan krisis. Ya, kita tidak kebal dengan segala isu yang ada di sekitar kita, akan sangat mempengaruhi kita juga. Di saat di luar sana menebar ketakutan, kita pun pasti kena imbasnya. Kita kuat, anggota keluarga kita belum tentu kuat. Dan itu yang lebih susah buat kita, bukan? Kita bisa menghadapi yang eksternal dari luar, tapi kalau di dalamnya tidak kuat, kita juga ikut, saudara. Jadi susah. Kita juga jadi takut. Saya tidak berkata kita nggak perlu takut, bukan itu. Tapi ulang-ulang kita dengar, jangan sampai ketakutan merasuki kita. Kita sangat sadar, seperti contoh tadi saya katakan, Nuh sekeluarga, 8 orang dalam batra, saudara, mereka juga mengalami yang namanya gelombang yang besar. Batra mereka itu pasti terombang-ambing juga. Mereka datang kepada Tuhan, ada tinggal tetap dalam kasih setia dan anugerah Tuhan. Tetapi Tuhan tidak berkata, engkau tidak akan mengalami semua itu. Enggak, ya. Gelombang, angin akan juga dialami. Contoh peristiwa satu lagi adalah waktu murid-murid adalah perahu. Saudara yang saya kasih, kalau tadi Nuh, saudara bisa baca dalam Kejadian pasal 6, pasal 7, bukan saudara? Sekarang kalau saudara baca Matius pasal 8, ayat 23 dan seterusnya, di situ saudara melihat ada satu peristiwa di mana murid-murid yang dalam perahu mengalami goncangan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, murid-murid bersama dengan siapa? Bersama dengan Tuhan. Harusnya aman nggak? Aman. Mereka aman nggak? Benar-benar aman, saudara. Tapi mereka yang dalam keadaan aman tidak terhindarkan mengalami yang namanya apa? Ombak besar, gelombang yang besar, angin yang kencang, perahu hampir tenggelam. Mereka takut. Oke, semua itu bersama dengan Tuhan loh. Bukankah itu gambaran seperti kita sekarang ini? Kita sedang menghadapi dan mengalami badai kehidupan yang seperti mereka pada masanya juga sedang menghadapi itu. Tapi mereka bisa survive. Kenapa? Karena mereka datang kepada Tuhan. Mereka mau tinggal tetap di dalam Tuhan. Mereka tinggal tetap dalam kasih setia Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Ayat terakhir yang kita baca dari Mazmur 118 itu, bahwasannya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Tetapi jangan sampai potongan ayat tadi Yesaya 30 ayat 15 terakhir itu kita enggan untuk datang kepada Tuhan. Itu sumber masalah baru buat kita. Kita bukan hanya akan mengalami gelombang pasang angin yang kencang, kita akan tenggelam. Kalau kita enggan untuk datang kepada Tuhan, kalau kita enggan untuk bertobat, tinggal diam di dalam Tuhan, kita akan tenggelam. Kita tidak akan mampu menghadapi badai ini, saudara. Selesai COVID ini, selesai krisis atau resesi ekonomi ini, saudara jangan pikir sudah tenang, nggak ada apa-apa lagi. Saudara, saya mau kasih tahu. Saya udah ulang-ulang, ini bukan untuk kita harapkan. COVID-19 selesai,
Tunggu saja nanti COVID-20 kalau masih pakai istilah COVID. Tinggal kita tunggu saja. Karena manusia ini makin tidak bermoral, saudara. Kalau krisis kali ini dengan pandemi ini, saudara, itu para kapitalis, saudara, ya, merasa dapat cuan gede dengan vaksin yang dikeluarkan, saudara. Dia bisa munculkan lagi yang baru, terus nanti jual vaksin lagi, saudara. Ini dagang yang paling enak, saudara. Poin saya bukan di sananya, saudara, tapi karena krisis moral, manusia itu udah nggak pikirin yang lain. Yang penting dirinya, saudara. Yang penting dia dapat untung. Dia nggak ada Tuhan. Tuhan itu hanya lip service. Bahkan dia tidak butuh Tuhan sama sekali, bukan? Dan kalau dia sudah tidak butuh Tuhan dan katakan tidak ada Tuhan, maka dia berasa, hidupku tidak perlu bertanggung jawab. Itulah yang iblis tiupkan, sehingga semua orang akan merasa nggak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan nggak mungkin ada ini dan itu yang susah-susah, bikin manusia susah. Katanya Tuhan kasih sorga, mana? Itu iblis tiupkan, sehingga pola pikir orang berubah. Konsep ini ditanamkan, manusia diindoktrinasi seperti itu, supaya nanti dia sudah termakan, sudah terindoktrinasi, dia akan berkata nggak ada Tuhan dan nggak perlu tanggung jawab. Maka apapun boleh dibuat, apapun boleh dilakukan. Saudara-saudara yang saya kasih, ini dampak dari krisis moral yang semakin hari semakin parah. Sejak Roma pasal 1, pasal 2 saudara baca terus, saudara, sampai hari ini, bagaimana keadaan manusia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu yang pertama, saudara. Kalau kita mau menghadapi badai kehidupan ini dan mau tetap survive, sekali lagi, tidak ada teori yang lain, saudara, selain datang kepada Tuhan, tinggal tetap di dalam Dia, tinggal dalam kasih setia dan anugerah Tuhan. Kita ada dalam naungannya, kita ada dalam bahtera Tuhan. Ya, di luar sana boleh ada angin kencang, badai besar, tapi kita ada dalam naungan Tuhan. Kita bersama dengan Tuhan, walaupun perahu kita terombang-ambing hampir tenggelam, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Kita tetap aman walaupun kita tetap mengalami goncangan, daripada kita enggan. Ya. Kalau kita enggan, kita tidak mau datang, tenggelam. Yang kedua, kita cepat, saudara, ya. Yang kedua, ingatkan terus diri kita, ya. Apa yang harus kita ingat? Bahwa badai ini, ya, itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Saudara masih ingat firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13? Ini sesuatu yang sangat penting. Tanamkan dalam hati pikiran kita. Katakan, Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati pikiranku, supaya 1 Korintus 10 ayat 13 itu selalu ada dalam hati pikiranku, tepat tri. Bahkan itu selalu ada di langit-langit mulut kita. Bahwa pencobaan-pencobaan kita gantilah, katakan badai ini, ya, apapun juga tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan saat kita dilanda semuanya itu, Tuhan akan kasih solusi. Ini sangat penting sekali, saudara, supaya kita dapat terus berjalan, kita tetap melangkah ke depan, saudara. Kita tidak terpuruk. Kita jangan cuma melihat diri kita yang sedang ada dalam persoalan masalah kehidupan ini, ya. Tetapi kita mau lihat kepada Tuhan. Ingat firman Tuhan, kalau Tuhan izinkan ini semua terjadi, tidak melebihi kekuatanku. Ya, bukan untuk sombong, tapi kalau saudara merasa, aduh, pencobaan ini kenapa begitu berat, ujian ini begitu berat, satu kabar baiknya adalah saudara bisa melihat diri saudara, Tuhan
mengizinkan yang begitu berat, berarti saya dapat menanggungnya. Bukan karena saya, tapi karena Tuhan bersama dengan saya. Saya tidak mengerti mengapa murid-murid begitu ketakutan melihat gelombang yang menerpa perahu mereka. Saya ulang-ulang katakan ini, apakah selama mereka menjadi nelayan mereka tidak pernah mengalami gelombang pasang atau angin badai yang begitu hebat? Pasti pernah. Tapi kenapa kali ini begitu takutnya mereka? Asumsi kita, jangan-jangan yang kali ini yang paling besar. Sebelum-sebelumnya tidak seperti ini. Saudara yang saya kasih, kehidupan kita ada begitu banyak persoalan dan masalah, ya. Yang sekarang sedang kita hadapi, mungkin ini yang besar ini. Tapi kita bersyukurlah kepada Tuhan. Kok saya masih bisa bertahan sampai sekarang? Artinya apa? Tidak melebihi kekuatan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ingatkan diri kita. Ini janji firman Tuhan, ya dan amin. Saudara amin kan? Saudara mau jadi mengalami remanya firman Tuhan ini nggak dalam hidup saudara? Ini bukan kata saya, saudara baca, ditayangkan nggak nih? Ya, oh nggak boleh tayang ya, Yosua ya. 1 Korintus 11:13 itu saudara. Ingat baik-baik. Kemudian saudara, apalagi yang harus kita ingatkan dalam diri kita? Banyak saudara, tapi pagi ini ada 2 saja. Yang satu tadi ingat 1 Korintus 10:13, yang kedua ingat dalam Roma pasal 8 ayat 37. Sebelumnya pasal 8 ayat 26 dan ayat 28 kan. Sekarang pasal 3 ayat 37-nya dikatakan di situ bahwa kita ini adalah pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan tidak pernah main-main sama kita. Waktu Tuhan berfirman, dia tidak pernah main-main. Kalau Tuhan berkata kita ini pemenang, lebih daripada pemenang, itu ya dan amin, saudara. Ingatkan diri kita, supaya kita tidak terpuruk. Bisa kita menghadapi persoalan, aduh saya orang yang paling susah di dunia ini. Terpuruk kita. Lihat kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Saya ulang-ulang, Petrus waktu fokus kepada Tuhan, dia mampu berjalan di atas air, melampaui rasio manusia, melampaui yang namanya hukum alam. Fokus kepada Tuhan. Ada banyak masalah dan persoalan menurut hitung-hitungan manusia itu tidak mungkin. Tapi fokus kepada Tuhan, Tuhan bisa memungkinkan itu. Karena Tuhan sudah berjanji akan membawa kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Apa masalah kita? Badai kehidupan apa yang sedang kita alami hari ini? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan kita berdaulat. Tuhan bisa melakukan apa saja. Ini janji Tuhan bagi kita. Ya. Tapi sekali lagi, jangan salah tangkap saudara. Ya. Kalau Tuhan izinkan juga kita harus tenggelam, tetapi dalam kesetiaan Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Saya yakin orang-orang yang seperti itu, dia tidak akan pernah menyesal dan tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Polikarpus, kalau masih ingat, nggak ada persoalan bagi dia, walaupun harus mati dibakar. Bagaimana dengan kita, saudara? Kita belum seperti itu. Ya. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini yang singkat kembali boleh meneguhkan kita lagi. Kita yang
tidak imun terhadap segala macam persoalan dan masalah kehidupan ini. Badai terus kita harus alami, tetapi teruslah ada dalam bahtera Tuhan. Teruslah pastikan bahwa Tuhan ada dalam perahu kehidupan kita. Maka gelombang sebesar apapun kita tetap akan aman, walaupun kita akan mengalami goncangan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang telah disampaikan kepada kami. Tuhan tahu setiap kami, firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan apa yang telah hamba sampaikan sekiranya itu adalah seturut dengan isi hati Tuhan kepada kami. Karena Tuhan melihat setiap kami. Firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi tiap-tiap pribadi yang sudah mendengarkannya, karena Tuhan tahu kebutuhan kami masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih, sempurnakan firman-Mu, maturaikan dalam hati pikiran setiap kami. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.